Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual topik 4 kelompok 5 dalam kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Kami, kelompok 5 yang terdiri dari Febri Ilham Saputra, Vina A'yunia Arifah, Lutfia Fajar Khairunisa, Nurmiyati, Rizky Ayu Setianingrum, dan Rizky Hanara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang mengandung nilai dasar yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya terdapat nilai yang berbeda dari bangsa lain, di mana Pancasila dapat menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yaitu adanya suatu ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain, karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Dengan pandangan yang kuat terhadap identitas bangsa, maka Indonesia akan dapat berdiri tegak tanpa terombang-ambing oleh negara lain. Relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia yang pertama yaitu kesatuan dan keragaman. Karena Pancasila adalah dasar yang mendorong kesatuan dalam keragaman budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini relevan dalam konteks pendidikan abad 21, di mana siswa dari latar belakang yang beragam harus belajar bersama dan memahami nilai-nilai persatuan. Yang kedua yaitu pendidikan inklusif. Pancasila mendorong prinsip-prinsip inklusi dan keadilan sosial. Hal ini mendukung pendidikan pada abad 21 yang harus inklusif dan memberikan hak pendidikan kepada semua individu tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Karena Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, gotong royong, serta tanggung jawab. Hal ini sangat relevan dalam upaya membentuk karakter siswa di era pendidikan abad 21 yang membutuhkan keberpihakan pada pengembangan karakter dan etika. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan beragama. Salah satu sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui kebebasan beragama. Hal ini relevan dalam konteks pendidikan abad 21, di mana penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pluralisme sangat penting. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Dalam era ini, pendidikan memiliki tugas penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya yang ada di sekolah. Peserta didik diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C. Pendidikan 4C perlunya menekankan peningkatan kreativitas dan keterampilan soft skill dan juga hard skill peserta didik dalam memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. 4C yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking merupakan kemampuan siswa untuk memahami sebuah masalah yang rumit, menghubungkan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul sebagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Merupakan kemampuan siswa dalam bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan juga menghormati perspektif yang berbeda. Kemudian kemampuan selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Merupakan keterampilan bagaimana siswa mampu mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam peradaban manusia.
Komunikasi memiliki tujuan utama untuk mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Selanjutnya yang terakhir adalah creativity atau kreativitas, bahwa keterampilan untuk mengembangkan, melaksanakan, menyampaikan gagasan-gagasan yang baru kepada orang lain, bersikap terbuka, responsif terhadap perspektif baru, dan juga berbeda. Implementasi peningkatan kecakapan hidup abad 21 erat kaitannya dengan implementasi dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan abad ke-21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam penghayatan terhadap entitas dan identitas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki pedoman dan pandangan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengatasi ancaman pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan tak terbatas. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membekali peserta didik berupa kecakapan-cakapan yang dibutuhkan pada abad ke-21. 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akhlak beragama, 2. Akhlak pribadi, 3. Akhlak kepada manusia, 4. Akhlak kepada alam, dan yang kelima, akhlak bernegara. Contoh penerapan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia di sekolah PPL 1 yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Melakukan pembiasaan kegiatan berdoa bersama bagi siswa muslim maupun non-muslim. 3. Sholat zuhur berjamaah bagi siswa muslim. 4. Mengadakan infak setiap hari Jumat. 5. Membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada setiap warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menjaga keanekaragaman hayati yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, misalnya, peserta didik berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan agama, etnis, maupun kebudayaan. Melestarikan budaya Indonesia yakni dengan mementaskan tari-tarian maupun lagu saat puncak P5 kemarin. Setiap hari Kamis, guru dan karyawan memakai pakaian adat Jawa Tengah bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya. Tidak mengganggu jalannya peribadatan masing-masing peserta didik saat melaksanakan pembiasaan. Poin berikutnya adalah bergotong royong, misalnya dengan menjaga kebersihan kelas atau pelaksanaan piket, kerja bakti lingkungan sekolah, bersama-sama membuat pupuk kompos dari sampah organik, kemudian melaksanakan LKPD secara berkelompok, dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan praktikum IPA. Poin berikutnya adalah mandiri, dengan mengerjakan soal ulangan, UTS maupun UAS secara jujur dan mandiri. Peserta didik bertanggung jawab setiap apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran.
peserta didik dapat melakukan refleksi mandiri terhadap hasil belajar mereka selama pembelajaran. Lalu, peserta didik dapat mengendalikan emosi diri mereka sendiri atau self-regulate. Selanjutnya ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, kemudian membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada contoh-contoh penerapan bernalar kritis di sekolah, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengerjakan soal pada LKPD mengenai materi yang dipelajari dengan kemampuan bernalar kritis. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan argumen ketika kegiatan presentasi di depan kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu bertanya kepada guru terkait hal-hal yang tidak dipahami atau yang membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keleluasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi dalam permasalahan. Contoh penerapannya yaitu: yang pertama, peserta didik diberi kebebasan berkreasi dalam mengumpulkan tugas beberapa mata pelajaran dalam berbagai bentuk proyek karya. Contohnya, peserta didik dapat mengumpulkan tugas berupa poster, video, ataupun podcast. Kemudian yang kedua, peserta didik diberi kebebasan memilih dan melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang ketiga, peserta didik melaksanakan P5 serta mengkreasikan bahan daur ulang sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang terakhir, peserta didik memanfaatkan sampah organik untuk pembuatan kompos dalam kegiatan P5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.